Warga Tebet, mana suaranya? Bener-bener ya, Tebet itu gak ada habisnya buat launching kuliner endul yang gak kaleng-kaleng. Dan skip-skip ya, karena ada makanan meneror lambung aku nih yang siap menemanin kita di sore ini. Nah, aku sama Teteh lagi ada di Kata Ramen yang emang super rame pol banget. Dan lagi rame banget tuh jadi perbincangan di media sosial. Karena katanya ramennya itu bener-bener endul dan harganya nggak bikin kantong jebol. Tempatnya sih bener-bener asik banget ya guys. Aku ngerasa seperti di Jepang. Terus kita bisa lihat langsung pesanan kita dibikin karena konsepnya live kitchen. Kita juga mau pesen nih spicy ramen Abura. Ini tuh ramen kering gitu guys, jadi tanpa kuah ya. Tapi jangan meremehkan karena si kuah merah ini yang akan menggetarkan lidah sampai ke lambung. Karena ini rasanya benar-benar pedes nampol. Nah langsung aja ya, kalau mie-nya udah dimasak, langsung diluncurin kuah kaldu ayam yang sudah diproses belasan jam. Toppingnya ada telur rebus, daun bawang, ayam cincang, dan juga wijen. Kalau pesanan Teteh itu namanya Tantan Ekstrim Ramen level 30. Kalau udah disatuin cabe, kuah, dan minyak, langsung aja guys kasih topping di atasnya, yaitu telur, ayam cincang, dan yang berbeda dengan ayam spicy Abura, daun bawang, nori, dan juga wijen. Kita juga pesen gyoza dan beef sirloin yang menjadi menu kondimen andalan di sini, Besti. Dimasaknya juga sampai berapi-api gini. Pasti endul. Jadi udah pasti membara di lidah. Pasti udah pada gak sabar kan buat tahu rasanya seancaman apa? Hayu Besti, mari kita buktikan keviralan mereka. Apakah sesuai dengan rasanya? Buruan siapin makanan kalian, kita makan bareng ya. Sekarang kita berdua mau buktiin, katanya di daerah Tebet tuh ada ramen yang lagi viral banget dan tentunya lihat, dia rame banget dong. Rame banget, di luar dari penuh, tadi. di dalam penuh. Masya Allah, kita lagi ada di Kata Ramen Tebet, ya kan? Betul. Ini beberapa menu yang kita pesan di sini. Kalau Anwar ada apa, War? Ini ada namanya adalah Spicy Abura Ramen. Kalau aku namanya ini Tantan Ramen level 30. Serius, ini 30. Serius, dan ini level tertinggi di sini. Ini ya, ini kita lihat kuahnya itu kental banget. Kita langsung coba aja ya, War Ini ya. dry ramen ya, tanpa kuah. Kenapa, War? Aku nggak boleh nyepelin kamu dan ternyata punya aku juga pedes banget. Wow, ampun, ini level paling ekstrim dan beneran ekstrim po. Punya aku juga bener-bener pedes banget karena minyak kering dan gak ada kuahnya. Jadi minyak pedesnya itu menyatu banget di dalam mie-nya. Aduh guys, ini bener-bener menggigit banget rasa pedesnya. Kalau ini rasanya kamu tahu, ini seperti mie Korea, you know, yang pakai gochujang. Terusnya dikasih cabai bubuk yang pedes, hampir sama. Cuman bedanya karena ini kan ramen kan. Iya. Jadi dia masih teksturnya masih yang kayak agak sedikit keras dan lembutnya dry ramen. Kuahnya pedas tapi masih bisa dinikmatin dengan nikmat. Toppingnya juga dimasak dengan sempurna. Guys, aku suka ini selain pedas, dia juga si minyak wijennya tuh gurih banget, berasa banget, enak banget. Telurnya aku suka, kayak setengah matang tapi nggak bikin enek. Dan jujur Li, ini bener-bener wangi dan enak banget. Jadi si telurnya itu nggak amis ya, karena udah langsung kebaur sama si mie-nya dan juga bumbu pedesnya gitu loh guys. Yap. Dan si nori-norinya juga bener-bener mempengaruhi rasa. Rasanya jadi lebih gurih sama ada sentuhan dari wijennya. Iya bener, si minyak wijennya sih juara sih, aku suka banget. Ya kan? Kita boleh saling coba nggak sih? Wow, boleh dong. Boleh. Boleh. Kamu nyobain punya aku nyobain punya kamu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak bisa berkata-kata demi apapun, ini kuahnya pedes banget. I heard you got it bad for me. You hit it so well that I could barely see. Wow, ini pedas ya, Wak. Teteh parah. Parah. Kita harus mencari penetralisir menu berikutnya supaya kita nggak berlarut-larut dalam kepedasan. Ini ada apa nih? Ada black ramen. Wow. On my lip, I
know exactly what he's waiting Oh, mie-nya black. him up. He's so impatient cause he wants it more. Woi, alamak, oi. Ini mantep banget. Ini enak banget, ini creamy ya. Creamy, gurih. Ini enak banget, nyumpah. Won't stop it till we got it. Hitam, mie-nya hitam. Sekarang mau kita seruput. Sayang. Wow, kuahnya super creamy tapi nggak bikin enek. Rasa kaldunya itu rich banget. Topping ayamnya enak banget, cocok banget dimakan sama kuah ini. Got a love that says that you can handle the Tekstur mie-nya aku suka banget karena langsung melongsor tanpa permisi. Definisi kombinasi yang benar-benar sempurna banget. Ini benar-benar luar biasa. Pantesan aja ramennya rame. Cita rasanya nggak kaleng-kaleng guys. Dan jujur Li, ini rasanya benar-benar Jepang asli. Teh, ini kan proteinnya kan ada dari telur dan juga daging ayam. Tuh. Nah, ini udah ada sapi. You want what I got, oh. So move with me on the floor. Jadi itu kayak udah di smoke begitu ya teh. Terus bumbunya benar-benar kayak masuk ke dalam, tau gak sih teh? Kayak nyerap banget, ya nggak sih? Nyerap banget, tapi ini tuh nggak terlalu banyak banget bumbunya aneh-aneh gitu Wan. Karena salah satu makanan Japanese food bisa dikatakan slow food. Slow food itu bumbunya hanya is so simple. Beef sirloinnya bener-bener ampun banget, juicy guys, meleleh banget di mulut, terus gurih banget, rasanya bener-bener aindul. Gyoza juga ya, jajanan-jajanan cemilan. Gyozanya. Dalamnya ada aroma-aroma ayam dan juga sentuhan dari jahe, bawang putih, sama daun bawang. I like it. Gyozanya garing di luar, dalamnya lembut banget, ayamnya tuh berasa banget. Pasti kalian nungguin kan? Kira-kira rating berapa yang akan kita kasih untuk kata ramen yang ada di Tebet? Oke, 1 sampai 10, ratingnya adalah 10. Ini bener-bener I like it banget, kalian wajib banget coba kesini ya guys. Tandanya bikin lapar. Approve! Gimana yang di rumah pasti udah nungguin kita dari tadi kan? Iya, jadi aku sama Teh Santi nih ya, kita lagi ada di pasar yang ada di daerah Tebet yang katanya makanan mau kita samperin ini rame banget buat jam-jam sarapan. Betul, kita langsung aja datengin yuk. Tuh kan pada beli. Udah Nih. Assalamualaikum. Bu, Ibu lagi jajan? Jajan Bu, Enak nggak? biasa langganan di sini Bu. Langganan berarti udah tahu Teh. Ibu biasa di sini pesan apa? Bisa. Tempat sayur. Bang, satu porsinya berapa ya? Murah kok. Berapa ya? Oh, murah katanya dagu banget. 13. Pakai telur 13.000 Bang. Ah. Nggak pakai telur. Bang ini Iya, apa Bang. nih, Bang? Ini salah lauk namanya. Hah? Salah lauk. Salah lauk. Lauk. Salah lauk. Salalalalalalala. Cobain Teh. Cobain yuk. Salalalala. Agak sedikit pedes ya, Sambal. Kayak perkedel modelannya. Kapal kadang tapi lebih garing luarnya. Ini apa nih Pak, dari apa? Beras. Bang, sekarang buatin lontong sayur. Nih, maaf ya. Aku juga Bang. Aku ambil dong Bang. Maaf ya Bang, aku lihat izin ya. Wih. Ini Kok ada kuahnya. yang kuah Nangka. ini? Sama yang itu bedanya apa Bang? Nah, ini pakis. Khas Padang. Ini berjam segini aja, dagangannya udah habis. Berarti tandanya apa? Banyak orang-orang yang suka dan makan di mari. Enak. Ini sayur pakis. Pakis. Kalau ini gulai nangka. Ya udah Bang, buatin aku sama Teh Santi. Makan di sini aku bener-bener pengen cobain ini ya. Dicampur apa gimana Bang? Biasanya? Oh dicampur? Oh, dicampur pakis sama nangka Bang. Oke, siap. Oke. Ya udah kita makan yuk. Ada sambalnya nggak sih Bang? Oh, sambalnya bikin sama telur. Oke, sip. Tebet, mari merapat. Karena Teteh dan Anwar menemukan lontong sayur Padang yang super otentik banget rasanya. Namanya lontong sayur Padang Pak Edi yang berada di depan persis pasar PSPT Tebet nih. Walaupun tempatnya kecil dan pinggir jalan, gak menghalangi pelanggan pada makan di sini loh Besti. Karena kuahnya itu di sini ya pakai kuah sayur nangka dan kuah sayur pakis. Karena kalau lontong sayur asli Padang udah pasti pakai sayur pakis. Jadi nggak perlu diraguin sih harusnya cita rasanya seenak apa.
Ini dia. Lontong Padang. Lontong Padang. Cobain teh, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur pakis. Dan sayur nangka. Terima. Ooh, girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. Kuahnya itu rasanya nyenengin banget di lidah, bikin gak berhenti makan. Ini gimana dong? Mantep banget. Ini buat sarapan pas banget ya. Parah. Dari rasa gurih si kuahnya itu bikin kita tuh jadi kayak apa ya, nafsu buat makan, paham gak sih? Iya, Tapi kalau orang kita kan demen banget sama sayur-sayur yang berempah ya teh. bener. Nih. Ini berasa banget rempahnya. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. Bang mau nanya, kan kita nggak tahu nih ini lontong sayur apa? Lontong sayur apa namanya bang? Nama Pak Edi aja. Pak Edi. Nah, Pak Edi. Pak Edi. Lontong sayur Padang Pak Edi. Padang. Itu nama ini bang. Nggak ada. Orang udah tahu. Orang sombong. Ini tuh bener-bener klasik banget ya. Ya, ini dari daun pakis ya bang. Iya, pakis. Jadi rasa si kuah sayurnya itu Jadi tuh santanan gitu maksud. Santanan. Ya bukan maksud, kalau kental kental, tapi si santannya tuh nggak yang ngebelowok. betul. Jujur, ketupatnya legit banget, Ya aku senang wangi banget gitu ya. Jadi si ketupatnya itu tuh, si berasnya tuh nggak ada kan ada ketupat yang Buyar. ada buyar gitu ya. Ini tuh nggak. Pulen banget rasanya. Beneran guys, rasanya itu bener-bener otentik, banget, dijamin langsung auto kangen kampung halaman. Tapi tau nggak, ini paling enak dipakein sama si keripik balado. Maaf ya teh. Biasanya kalau orang-orang kita, kalau sarapan udah enak, dia tuh besok bakal balik lagi, bakal nyari ya teh, bakal di tapping tuh. The way you hook me to the dance floor, baby. Dipakein keripitan lontong balado ini, makin enak keluar. Makin renyah. Soalnya kalau orang Padang kan bener kayak gini kan, kayak sate Padang. Betul. Keripiknya ini juga udah ada bumbu pedesnya gitu. Jadi pas dicampurin sama kuahnya tuh udah nyampur si rasa kuah sama si rasa keripiknya ini. Disusul keripik singkongnya, udah guys, udah bener-bener luar biasa. Aindul-aindulnya. Oh, tambah yang tadi apa Pak? Itu namanya? Salah lauk. Hah? Salah lauk. Salah lauk. Salalalalalalalau. Boleh ambilin nggak? Tuangin satu, sini saya. Dua dong. Ini gara-gara diborong sama si ibu-ibu tadi. Kiss like a movie star. Salah luwaknya ini loh Besti, Teteh suka pisan, kayak rasa baru gitu di mulut Teteh. Ayo. Ini kan udah dicampur beras ya. Jadi luarnya beras banget. Tau gak sih? Bumbunya itu kayak bumbu peyek kuning. Kunyit ya bang? Iya kayak bumbu Daun kunyit. kuning yang buat peyek deh. Peyek teri. Dia kayak gurih banget. Ini di dalamnya udah dipakein daun bawang sama Daun seledri kunyit, ya, Bang? daun kunyit itu. Oh, daun apa daun kunyit? Oh pantes. Kayak ada sepet-sepetnya apaan? Jadi aku mikir ya. Dari daun kunyit. Pakai udang rebon. Udah rebon. Ini tuh wajib pisan ya untuk dijadikan menu sarapan kalian Besti kalau lagi lewat PSPT. Catat. I used to feel so far away. Didn't think I had a part to play. Mantep banget ya, sumpah aku suka kok. Bener. Ini tadi dengan harga 13.000 dan rasanya yang enak ya. Worth it lah. Betul. Oke teh. Jadi untuk ketupat sayur Pak Edi, Bapak Edi. ada di depan pintu pasar Tebet. Tebet. Nih. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 9. Tandanya bikin lapar. Approve. coba. Besti di daerah Bintaro, kalian udah tahu belum kalau ada rumah makan hidden game gitu yang lokasinya dikelilingi pepohonan rimbun. Nah, kita lagi ada di rumah makan Balai Betawi. Kalau kalian makan di sini, nanti bakalan makan di atas balai bambu tradisional kayak begini nih. Wah, ini sih seru abis ya. Di sini kita pesan menu andalan mereka nih, pecak ikan gurame. Untuk ikannya dia pakai ikan gurame yang udah direndam bumbu ungkepan kuning.
langsung diberenangkan ke dalam minyak panas. Wow, minyaknya sampai ngejerojos kayak begitu Besti. Makan pecak ikan paling enak kalau digorengnya sampai garing, jadi masih kriuk-kriuk pas dimakan. Kalau udah matang dan garing, saatnya kita angkat Besti. Karena dia spesialis pecak Betawi. Jadi bumbu pecaknya pakai temu kunci dan jahe yang digeprek kayak begini nih. Ditambah lagi bawang merah dan cabai yang diulek-ulek sampai setengah halus. Spesialnya pecak di sini itu guys, pakai air asam biar makin segar karena spesial untuk bikin lapar. Nah, kita request pecaknya disajikan di atas cobek besar kayak begini. Biar pas makan jadi makin sedep Besti. Nah, di sini juga pesen burung puyuh goreng. Burung puyuh yang udah diungkep sebelumnya langsung kita goreng ke dalam minyak panas. Karena ukurannya nggak begitu besar, jadi burung puyuhnya tuh pas digoreng, bener-bener garing sampai ke tulang terdalam. Nah, teman makan burung puyuhnya kita dikasih sambal dadak merah yang super kayak begini. Hai Besti, ya ampun. Teteh, meni enakan pisan begini tempatnya ya. Luar biasa, ini cocok banget aku makan di tempat-tempat seperti ini. Benar. Oh, balai-balai gini ya, konsepnya enak. Jadi ngambilnya di belakang tuh lihat kita ya. Apalagi Besti, lebih sejuk lagi kita melihat ini ya, cobek ya. Cobek lihat, aduh Ini iya pecak enak. ikan gurame. Gurame, Ya. cobeknya gede banget. Uy. Lihat Lihat guys, ini genangan-genangan kuahnya. Teteh tingali rek nyurup Ima juga sama tarasian apa enggak ya Iya cobeknya? pakai. Kalau Pakai ya? pecak gurame itu biasanya pakai terasi, terus yang kalau di Betawi itu yang ketinggalan si Kunci ya. Mari kita suruput dulu, kita uyup-uyup dulu ya. Ini kuahnya biasanya seger banget, yang nundutan, yang tundu, yang lagi lemah lesu pasti langsung cengar Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my wow, bumbu pecaknya pedas, gurih, asam dan seger abis. Gusti! Aduh! Ini pecak emang Betawi banget. Edan ih. Iya. Seger kuahnya ya teh? Seger banget, aku suka banget. Ya ampun, ini garing pisan, gurame Enak tuh makan pecak tuh kuahnya. Kuahnya enak sih, ini pedas banget ya teh. Aduh. Besti, kuah tong poho kucurkeun kana sanguna ya. Ini ada jeruk. Sebenarnya ini udah berasa sih segernya, tapi Siap. boleh kita kasih jeruk lagi. Biar lebih gurih lagi, biar lebih asam lagi, kita kucurkan lagi jeruk nipisnya ya. Nih guys ya, pecak gurame. Ini ikannya dia gorengnya tuh garing banget. Dan dia tuh ngarang kadak begini ya, ikannya tuh gede-gede pisan Besti. Masya Lihat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim dagingnya. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig from your coffee cup. Aku suka sama si pecak guramenya. Kenapa sukanya teh? Jadi dia tuh rempahnya banyak banget ya, temu kuncinya, Jahe. segerasinya berasa, jahe Ada segala kencur, macam. cabe, bawang Iya. merah. Tapi dia tuh nggak ada bau langu dari si Bumbu-bumbunya ya. bumbu-bumbunya. Nah, tong poho di samelan sama orang Betawi mah Besti. Nampol Nah, pisan. tinggal guys. Tuh guys. Tuh. Ikannya. Sambal dadak begitu dihuapkeun langsung ngabeladug ya. Raos pisan bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Smiles like sunshine, breezy like the sea in the summertime. Lips look sweet like... Yang dadaknya edan sih ya Edan, guys ya. edan, pedes Jadi banget. sih kalau pakai gorengan teteh ya. Ada. Pakai kerupuk edun ya. Mau Noel gini gorengan. Ini Nah, bawang udangnya. bakwan udang. Garing pisan euy. Nah, Noel Ya Allah. sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coming in the rhythm, alright. Gonna get you dancing all night. Asli ini sambal dadaknya pedas seger meni sedep pisan. Bawaannya pengen nyuap terus euy. How we shake it up. Kang Udoy. Kamu dulu atuh Teh. Kalau meni rawog begitu. Iya tuh. Biar kuat menghadapi dunia. Kayaknya makan burung pakai tangan endor. Kuahnya udah habis ya. Sok mangga ya. Ini burungnya burung puyuh ya, Ceh? Burung puyuh. Jadi burung puyuh goreng ini Besti ya. Walaupun dia teksturnya kecil tapi dia punya rasa gurih pisan, makanya banyak yang suka ya. Just what I like. Yuk guys. Wow. Gurih banget. Bener kan? Enak banget. Tapi udah ngelawan aku sama Betul. Sepor tublek tuh ya. Wow, siapa? Luluran sayang. Oke, mari Sok kita teh. kasih sambal sama burungnya.
walaupun burung gorengnya tuh kecil teh. Iya, tapi kumaha? tetap ada dagingnya gitu, Ces. Iya, daging itu walaupun setipis Tapi enak. endol. Suapkeun. Suapkeun. Besti. Tetep Bismillah, emak-emak. suapna. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tekstur puyuhnya legit abis. Dagingnya gurih, cocolin terus Besti. Tuh guys, jangan khawatir ya. Ini bagian daging semua tuh. Di bagian dada si burung goreng puyuhnya. Teh, Satuin sama sambal emak-emak, Ces. sambalnya edan, Edan. ini juara, ditambah lagi dengan burung gorengnya yang garing, gurih, ketemu sambalnya yang ngajalagur begini kayak halilintar pedasnya Besti. Tapi enak, oi, teror banget. Ngalimat di ini berdarah begini mah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Besti, kalian bisa melihat kenikmatan kita makan hari ini di warung balai yang ada di Bintaro ini ya Teh. Mantap, Pol. Jadi ratingnya dari 1 sampai 10 adalah 10. Yes. Mana yang bikin apa? Approve. Ayo dong, Ces. Nambah lagi, Ces. Ini sambalnya enak banget, ngenah pisan, Ces. Aduh Teteh, hapunten, ini mah bukan aku nggak mau nambah, tapi ini kayak tenggorokan aku lagi enak banget Teteh. Terus kayak panas, serak dan gak nyaman banget. Jadi aku tuh pengen yang segar-segar gitu buat meredakan tenggorokan. Apa sih Teh kira-kira gitu? Terus gimana sih, Ces? Ces kan biasanya selalu bawa adem sari madu lemon tea. Ini kan minuman yang selalu kita bawa tiap kita kulineran. Teteh, bukannya aku nggak bawa, justru karena aku minumnya tiap hari, jadi stok di rumah aku tuh habis. Aduh, tenang. Kalau Teteh mah selalu bawa nih, tapi untungnya di sini juga ada kayak yang jual ya. Teteh ambilin ya bentar ya. Nih Ces, tuh ya, adem sari madu lemon tea. Sok, ayo kita minum biar Minum. seger tenggorokannya biar. Baiklah. Waduh, Teteh, laras pisan ya ini ya. Tenggorokan aku langsung nyata ademnya. Ini beneran berasa banget Teteh manfaatnya. Gusti adem. Pastinya dong Ces, karena minuman ini tuh mengandung ekstra madu, lemon asli, dan perpaduan teh hijau. Jadi rasanya tuh jadi lebih long gitu Ces. Ih, bener banget Teteh, laras pisan ya. Adem sari madu lemon tea ini emang solusi andalan banget sih. Dan praktis banget tau Teteh. Nah, jangan lupa kalau makan yang pedas-pedas seperti ini, siapin aja adem sari madu lemon tea. Terus ya Teh, aku tuh sukanya ini tuh rasanya 2 kali lipat lebih seger dan juga lebih enak dari lemon tea lainnya tau Teh. Iya dong. Adem sari madu lemon tea, cepat ademnya. Ah, Seger kan Ces? seger pisan. Udah bisa dong makan sambal lagi sekarang. Bisa dong, makan aja kali ini ayamnya tuh. Guys, lagi ada hidden gem baru nih di Manggarai, Jaksel. Nama tempatnya Mito House. Tempatnya nyaman, sore-sore gini juga cocok banget nongkrong di sini. Tapi nongkrong di sini kan harus makan juga. Jadi kita coba ini yang endul-endul di sini. Buat pecinta olahan daging sapi, ada beef yakiniku ya. Olahan menu ala Jepang ini biasanya pakai daging sapi slice tipis-tipis. Dan langsung dicampurkan dengan saus yakinikunya yang rasanya gurih-gurih gitu. Aslinya ya aroma dari dagingnya ketemu dengan bombay dan juga saus yakiniku bawaannya langsung pengen nyendokin nasi. Nah, beef yakinikunya disajikan dengan nasi putih, ditambah topping telur mata sapi dan sayuran goreng. Aku mau cobain menu yang ada di combine antara masakan Jepang dan juga masakan Indonesia, yaitu katsu sambal mata. Pertama, goreng katsu ke minyak yang panas. Gak pakai lama, kalau udah berubah warna langsung aja dibelah-belah guys. Lalu kita hamparkan ke piring dan sebor dengan sambal mata. Disajikan bersama topping telur mata sapi dan sayuran goreng. Kelihatannya udah bikin perut aku bergetar sih guys. Hey, sayang-sayang aku
teman-temanku semuanya, apa kabar? Oke, gimana sayang? Alhamdulillah sayang baik ya, yuk. Mau nge-review apa aja sayang? Review makan-makanan dari Mito House ini di Manggarai. Sekarang kita di Mito House nih ya, di daerah Manggarai. Betul, ini tuh unik banget loh anak-anak muda yang punya Rasa-rasa vibes-nya kayak di Bandung. betul. Kita mau coba ini ke beef yakiniku. Beef yakiniku tuh ada telur, terus Kamu ada yakin sama aku? yakin dong. Oke. 100% aku yakin sama kamu. Ini dia ada jamur enoki yang ditaburin pakai tepung gitu digoreng, tapi aku taruh dulu di situ. Nah, aku pengen nyobain dulu si rice ball-nya ini. Kayaknya menarik banget sih, interesting ya. I heard you got it bad for me. Oke, siap-siap kalap nih. Beef yakinikunya bener-bener meresap nih. Dari sausnya mantap banget. Barely see. Wih, wih! Nih ya, rasanya tuh pas banget. Jujur aja Yes. rasanya nggak kalah kok sama restoran-restoran gitu. Betul. I've been dreaming of you be my baby. I can't barely breathe. Untuk olahan makan-makan kayak gini kan gak gampang juga bikinnya guys ya. Tapi menurut aku tuh kayak beefnya juga enak. Terus kayak si yakiniku itu menurut aku tuh kayak gurihnya pas, gak terlalu manis. Sama aku suka banget dengan tekstur si enoki yang digoreng tepung tuh menurut aku gitu loh. I feel alive like it's 1985. Yeah. I got the bass drum kicking. Don't wanna talk, so I shake it across the floor. Yeah. I got a one. Tempatnya asik banget nih ya. Kalau misalnya kita di sini, salah satu yang aku bikin senang tuh mereka masih muda-muda. Betul. Jadi mereka tuh semangat banget untuk kayak explore, punya tempat, terus mereka bikin makanan-makanan yang simple, yang semua orang Yap. kayak bakalan suka. Ya. Dan ini dia nggak terlalu manis. Bener, Ya, aku ya. suka banget guys ya. Campuran bumbu yakiniku di sini berasa otentik Jepang banget loh. Kalian wajib coba tahu. Aku tuh paling suka banget kalau yakiniku tuh ada sentuhan bawang bombay yang dia makannya wangi banget. Typical. The way you hook me to the dance floor, baby. Potongan beef slice-nya juga nggak begitu tipis tapi teksturnya lembut banget. Berikutnya kita mau cobain chicken katsu pakai sambal mata di atasnya ya. Tapi ini bener-bener cantik banget menurut aku ya guys. Mereka tuh lihat ya. Ini ayamnya. Cobain ayamnya dulu kali ya. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. 'Cause baby, I can't help myself. I'm here to do my thing. Menarik ya Soalnya kalau rasanya. mau usaha sebenarnya ya, Heeh. ada aja kok inspirasinya. Emang harus bikin makanan yang kayak gini, yang comfort food kalau istilahnya itu apa ya? Nyaman. Katsu dengan sambal mata, siapa takut susulin nasi lah. Yang berikutnya ini apa, Ces? Ini adalah tuna gohu namanya Mas Dimas. Jadi tunanya Nah, aku pikir ayam. dia jadi tuh disebor pakai sambal mata yang langsung mateng saat itu juga. Jadi Endul fresh ya. nggak? Endul banget. Ya, bismillahirrohmanirrohim. Daging tuna di sini juga nggak amis, juicy, bikin nagih banget tahu. Ini kayak salad gitu loh, guys. Fresh banget. Ini sih sebenarnya cocoknya dimakannya kayak di Bali gitu ya. Bener. Oh, Jadi kayak suasana pantai, ya kan? Terus kita ngeliat ini ada lumba-lumba. Nah, kalau lumba-lumba ini udah kepenyu. Tuna lovers wajib kesini. Menunya juga lengkap, masakannya enak. No tipu-tipu. Tapi ini seger banget sih ikannya. Ingat, ya benar pedas, emang pedas. Tapi ya mereka tuh nggak dimasak dulu ikannya ya. Enggak. Emang mentah, disebor langsung pakai minyak panas, jadi matangnya tuh di piring langsung, Besti. Aduh, pedes banget. Jadi dia tuh cabenya bener-bener cabe, ya. Terus bawang merahnya Bawang juga merah. bener-bener masih mentah. Jadi kayak emang fresh banget, seger. Dan karena mereka pakai bahan-bahannya bakunya segar, jadi pas Yes. dimasak itu tuh juga aromanya tuh masih kayak strong banget, Enak banget sih guys, dagingnya empuk banget. Sama aku suka banget dengan ada accent kayak asamnya dikit, gurihnya, Ada pedasnya tuh. asamnya, bener. Ya, I love ini guys. Jadi ini sehat banget buat kalian lagi diet-diet ya. Yang kurang nasi, ini endol. Dan tuna itu ngamis ya. Enggak. Tuh. Ini tempat nongkrong masakan Jepang tapi racikan lidah Nusantara. Bikin betah lama-lama di sini loh.
Oke, besties ya, untuk Mito House ini lokasi di Manggarai. Kita kasih nilai 1 sampai 10. Nilai berapa, Ren? Yes! 9! Yeay! Lapar, bro. Ya, cobain. Pujak. Enak nih bos, senggol. Halo guys, siapa sih pecinta ramen dan udon di sini? Cus wajib stay ya, karena hidden gem yang ada di Manggarai ini, wah pasti punya ramen dan udon dengan kuah yang bikin lidah bergetar, Besti. Menu yang kami pilih kali ini adalah ramen karikatsu. Pertama-tama rebus dulu mie ramennya, dan di sini menggunakan jenis mie ramen yang lurus. Lanjut kita goreng dulu katsunya selama kurang lebih 5 menit. Kalau udah, kita angkat. Oke, tinggal di plating. Tuang ramen ke dalam mangkok dan aduk-aduk. Banjiri dengan kuah kari yang memiliki rasa asin dan gurih. Ditambahkan lagi ya katsunya. Wah, jadi nggak sabar nih. Sore-sore nyeruput udon emang gak pernah salah ya. Selain ramen, mie udon menjadi salah satu mie khas Jepang yang terkenal banget. Tuh lihat mie-nya yang direbus dengan kuah kaldu yang super gurih dan seger ini dalam panci. Yang gak perlu lama-lama ya guys, langsung kita angkat dan tiriskan. Langsung kita landingkan ke dalam mangkok guys. Untuk kuahnya dia pakai kuah original miso yang dipadu-padankan dengan potongan daging. Besti. Yes, ini keren banget tempatnya ya Besti. Yoi, kita sekarang lagi ada di Manggarai. Jadi sekarang kita lagi ada di Mito House guys. Ada Manggarai kayak hidden gem gitu, tapi seru banget tempatnya kayak di depan rumah, tapi ada toko makanan yang endul menurut aku ya. Toko. Iya. Kita mau cobain nih makanannya ala Jepang. Ala Jepang. Ada kari katsu ramen. Nice. Coba dulu ya ininya ya. Si kuah karinya dulu ya, sama mungkin katsu. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so fit. But when you turn around and you see me close up, you have a little laugh, take a swig from your coffee cup. I'm nothing to you. Mas Dimas, Ini mereka di sini masaknya serius juga loh. bener loh, aku suka banget sama karinya. Enak Bener banget. karinya enak banget. Terus Ada minyak- pedas-pedas sedikit sih. asli. Terus aku rempahnya suka berasa. gitu. Sama aku suka banget sama chicken katsunya mereka tuh bener-bener garing banget. Terus mie-nya dong, aduh. Ini mie tuh enak banget, langsung ngegloster pas seruput Besti ya. Lihat, dan creamy banget ini si karinya. Mie ramennya kenyal dan gurih abis. Sambil seruput kuahnya, enak banget. Lips look sweet like moonshine. Dia royal banget sama saus karinya, nggak yang kayak dikit-dikit doang, tapi kayak bener-bener tumpah ruah. Aku suka banget nih. Jadi itu begitu si katsunya, terus kelelep sama bumbu karinya, itu rasanya, kelelep gak tuh bahasanya ya? Kelelep. Kan? Itu aroma-aroma wijen gitu loh. Hujannya disangrai jadi asik banget, wangi. Hebat nih. Ini nih langsung membara di mulut. Pahamkan rasa yang bikin lagi untuk seruput. Feels like a million miles from Monday. The sun is shining bright, everything's alright. I'm just gonna do things my Nah, ini juga menarik banget. Ini ada udon miso original. Ada daging sapinya, tuh lihat udonnya. Kuahnya wangi banget ya? Ini kuahnya sih, coba ya. Kita seruput dulu kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Na na na. Na na na. Luar biasa ini enjol. Good job. Ternyata menu mie-nya mereka enak banget loh. Seru loh ya, Coba ya. guys. Ini aku tuangin, nanti aku dikomplain ibu-ibu nggak? Enggak. Itu dasar kesepakatan Besti. Coba, sok. Takut deh, ntar gue dibully. Tuh, enggak. Kurang nggak sih? Boleh. Oh, iya. Nah, ini sayang ya. Kita paruhan ya. Aduh, aku suka banget sama dagingnya yang bener-bener juicy pisan. Ini sih ngeunah ya, buat anak-anak mungkin ini cocok juga, tapi jangan pakai cabenya ya. Terus dia punya udonnya juga lembut banget, itu langsung disambut meriah oleh lambung aku dan langsung happy, dan kuahnya super creamy Besti, super duper creamy Besti gitu ya. Bener ya? Ini dagingnya, udonnya sama kuahnya, selebel. kiss like a movie star. Tekstur mie-nya tuh tebel, sekali seruput langsung penuh di mulut guys. Dress up the boulevard. Oh, hot night under stars. Ini udangnya empuk,
pas masaknya. Kalau udang emang harus rada empuk, beda sama Wah. ramen. Ramen biasanya agak-agak keras dikit nggak apa-apa. Nah kalau udang tuh emang harus rada empuk dan dia cocok banget nih dikuahin sama miso kayak gini. Makin seger banget pakai cabe besti. Ya. Cabenya enak guys. Lada menggairahkan gitu loh. Boys be like all the same. We're the best. Potongan dagingnya tuh gurih banget, teksturnya lembut, kuahnya no comment. Pokoknya endol parah. So scream, we're living the dream of one life. So be there. Berikutnya lanjut. Ini yang namanya adalah udon creamy miso ya. Ini benar ya. Ini super creamy banget tuh lihat. Tuh. Dagingnya dibikin manis itu sama mereka, cuman ini kuahnya benar-benar Oh super dagingnya creamy manis banget. ya? Coba. You want it one part. Dia juga memberikan potongan daging sapi yang banyak, jadi sekali suap bisa puas nih. On the floor. I see you running out of time. Come close. Oh, aku sih suka banget. Ini Gusti. Creamy-nya juara. Yo ini creamy-nya Aku cinta benar-benar banget sama yang creamy. ini. Dia nggak Ya. main-main ya. Dagingnya enak. Dagingnya juga manisnya pas. Hmm. Terus pas ketemu creamy-nya yang gurih itu bener-bener nyatu banget. Dan menurut aku sih ini dia nggak kayak makanan yang nyantai-nyantai gitu ya. Ini bener-bener serius. Serius Di sini- loh, beneran. Di sini juga ada kopi ternyata ya, Cez. Ada ya? kopinya juga enak, guys. Tapi aku cinta banget sama menu yang satu ini. Kopi. Good job. I love this ya. Ini Creamy-nya dagingnya tuh yahut banget nih. Suruputan aku lihat Dari ya. tadi kita nyobain dagingnya juga nggak ada yang alot ya. Ini sih asli Bandung vibes di Manggarai best. Wah. Nggak usah jauh. Makan pakai noodle yang bener-bener selaras banget rasanya, bener-bener ancaman banget. Oke Besti. Yes. Banget nih ternyata nongkrong di Manggarai ini something new juga nih buat aku ya. Kita perjumpaan lagi nih sama Mito House Soup ya yang ada di Manggarai karena kita mau kasih dia rating dulu 1 sampai 10. Nilainya adalah 9. Ya, ini bikin lapar bro. Andoni Besti Senggol dong. To push through every word